Rasa panas, hawa terasa lebih panas, kemudian punggung terasa berat, dan merasa ada yang mengikuti. Kadang, kita pun akan mengalami mimpi-mimpi yang aneh, seperti memberikan sebuah tanda, memberikan sebuah gambaran terhadap sesuatu. Apakah kamu pernah merasakan sesuatu yang mengikuti tanpa kamu sadari? Nah, mungkin itu adalah khodam atau makhluk gaib yang sering dianggap sebagai warisan dari leluhur. Apa itu khodam? Khodam itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pelayan atau penjaga. Dalam tradisi lokal, khodam sering banget dikaitkan dengan perlindungan atau kekuatan, penjagaan, bahkan sampai keberuntungan. Biasanya khodam ini terhubung dengan ilmu leluhur atau benda-benda pusaka atau perjanjian gaib. Bahkan sampai saat ini banyak manusia, banyak orang-orang yang benar-benar sangat terobsesi dengan namanya khodam. Kenapa seperti itu? Mereka merasakan adanya khodam itu seperti hebat, ada yang menjaga, atau merasa kuat, merasa sakti. Padahal ada sesuatu hal yang dapat merugikan diri kita semua jika memiliki khodam. Dan yang paling banyak beredar di masyarakat ini adalah khodam dari garis keturunan atau khodam leluhur. Nah, khodam leluhur ini seperti adat istiadat, seperti budaya atau sesuatu yang memang pride dalam sosial masyarakat. Terkadang ketika seseorang memiliki khodam dalam dirinya, dia akan merasakan, saya ini berbeda, saya ini lebih hebat dari yang normal. Bahkan beberapa orang mengaitkan bahwa saya ini indigo. Buktinya adalah adanya khodam leluhur yang mengaping atau menjaga saya. Nah, malam hari ini kita akan bahas terkait khodam keturunan. Ciri-ciri seseorang memiliki khodam leluhur atau khodam keturunan. Pertama, yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah mimpi. Jadi, ketika kita sering bermimpi didatangi sosok, entah itu kayak kakek, seperti jawara, entah itu hewan seperti harimau, dan dia datang selalu dengan istilah ingin menengok cucu, atau dengan bahasa saya adalah leluhur kamu, atau apapun itu yang artinya dia ingin mendekatkan dirinya kepada kita. Yang kedua, kita merasakan adanya kehadiran energi-energi aneh di sekitar kita. Contohnya, ada bisikan-bisikan. Kemudian ada seperti dipegang, ditepuk punggung kita, bahu kita, terus mengalami sesuatu yang memang agak aneh gitu. Tiba-tiba keberuntungan atau perlindungan yang tidak wajar. Contohnya ketika mengalami sebuah insiden atau kecelakaan di jalan raya yang memang menurut orang harusnya orang ini ketika kecelakaan parah atau fatal akibatnya, tapi ini tiba-tiba sehat, tidak terluka sama sekali. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan spiritual yang tiba-tiba langsung bisa. Nah, ini salah satu ciri-ciri yang mana jika kamu semua memiliki salah satu dari ciri-ciri ini, artinya perlu dicek bahwa di dalam tubuh kamu ada khodamnya atau tidak. Bisa jadi ada khodamnya. Seseorang yang memiliki khodam dalam tubuhnya, jangan berharap Anda bisa senang selamanya. Karena pada masa-masa usia kalian sudah mendekati angka 40, 50, bahkan 60 tahun, akan penurunan daya ingat pertama kali. Yang kedua, akan semakin tinggi emosi dalam dirinya. Yang ketiga, ini biasanya akan berkurang semangat untuk beribadahnya. Nah, ini salah satu tanda bahwa khodam dalam tubuh Anda
itu sudah mulai mengintervensi atau mengambil alih diri Anda. Sehingga banyak kejadian orang-orang ketika usia 60 tahun dan dalam tubuhnya ada khodam leluhur yang sudah bersatu dalam dirinya, dia kehilangan ingatan, dia berperilaku seperti hewan, dia berperilaku seperti manusia-manusia, seperti orang gila. Tapi ketika diajak bicara tentang sesuatu yang berbau mistis, dia langsung fokus. Bahkan ketika bertemu sama orang energinya juga kuat, yang sakit ini yang tadinya tinggal tulang, ya, tiba-tiba berdiri, memiliki kemampuan atau kekuatan fisik yang luar biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, hati-hati. Takutnya nanti akan menyulitkan kita untuk kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya khodam ini menunggu atau mencari siapa pewaris selanjutnya. Nah, bagaimana khodam ini bisa diturunkan? Padahal ada beberapa orang atau pewarisnya yang tidak mau sama sekali, tapi tiba-tiba khodam ini ngikut. Nah, di sini ada 3 hal yang membuat khodam itu bisa berpindah tangan atau turun kepada pewarisnya. Pertama, melalui benda pusaka. Jadi khodam yang sering terikat dengan benda seperti keris, batu akik, atau jimat-jimat yang diwariskan, ini biasanya jika diserahkan kepada ahli warisnya, itu udah otomatis akan pindah khodam ini. Nah, siap-siap tuh. Kalau sudah seperti itu, berarti Anda harus merawat benda tersebut. Jangan sampai lupa merawat atau melakukan pantangan-pantangannya, maka akan berbalik kepada diri Anda, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus perjanjian leluhur, itu yang kedua. Jika leluhur pernah memiliki hubungan spiritual dengan khodam, nah biasanya energi itu bisa diwariskan. Nah, perjanjian ini yang paling, kalau menurut saya, banyak terjadi ya. Jadi ketika perjanjian dan khodam itu berjanji atau menyanggupi akan menjaga 7 turunannya, artinya dia akan mencari ya keturunan-keturunan yang wadah batinnya mirip seperti tuannya, yang mungkin wajahnya mirip seperti tuannya. Jadi dia akan cari di setiap generasi keturunannya itu. Ada yang nggak ada, ada yang ada. Nah, ketika ada, itu biasanya akan ditandai dari dia masih kecil, dari orang tersebut masih kecil. Jadi sudah sering didatangi, dikunjungi oleh sosok harimau atau apapun. Sampai usia dia meranjak 40 tahun, baru itu masuk bisikan-bisikan lewat mimpi, disuruh berlatih kebatinan, disuruh segala macam. Nah, yang ketiga, ikatan keturunan. Jadi beberapa khodam memilih untuk menjaga garis keturunan itu. Jadi ada satu khodam, saya lupa namanya apa, tapi saya pernah mempelajari itu. Khodam ini akan menjaga setiap keturunan dari jalur tuannya itu. Jadi semua ya, jadi dia nggak milih, dia tidak mencari wadah batin. Asalkan darahnya sama, dia akan terus dikawal sampai akhir. Nah, ketika kita bicara khodam, teman-teman, tadi sudah beberapa hal-hal yang saya sampaikan terkait khodam. Polemik mengenai khodam ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia khususnya. Karena kalau di negara lain itu mungkin di jiran lah, di Malaysia itu disebut saka. Ada yang menyebutnya jin nasab, macam-macam. Nah, pada zaman-zaman kemerdekaan, pada zaman-zaman peperangan, konflik di mana-mana, masyarakat akan mencari orang-orang yang bisa memasukkan khodam ke dalam dirinya. Tujuannya apa? Untuk mencari perlindungan, untuk mencari kekuatan, untuk mencari semangat bertempur dan sebagainya. Bahkan beberapa literatur dari orang-orang company atau Belanda zaman dulu, terdapat beberapa jawara, beberapa jagoan atau pejuang yang ketika ditembak pelurunya itu tidak kena ke dadanya. Dan ketika dilakukan pakai senjata tajam, itu tidak tembus ke kulitnya. Nah, ini menjadi fenomena di mana ketika mereka tahu bahwa itu semua berasal dari sebuah jimat. Nah, ketika mereka mau mengeksekusi ini para pejuang-pejuang yang menggunakan keilmuan atau khodam itu, yang diserang adalah jimatnya terlebih dahulu. Dan ini banyak terjadi dahulu. Para pejuang, orang-orang yang dijagokan di kampungnya itu
satu persatu tumbang karena ketahuan kelemahannya. Nah, berbicara khodam lagi, ini pasti orang berpikir ada manfaatnya. Ada apa sih manfaat untuk khodam ini? Nah, kalau saya lihat, mungkin pandangan secara umum, orang menganggap positifnya khodam ini memberikan perlindungan dan keberuntungan. Dan negatifnya bisa menyebabkan gangguan mimpi buruk atau konflik spiritual. Nah, kalau saya pribadi, khodam ini, kalau kita mengakui ada khodam atau kalau kita mengakui eksistensi khodam tersebut di dalam tubuh kita, artinya kita sudah menjadi khodamnya khodam. Kita itu budaknya khodam. Karena apa? Ketika kita tahu tubuh kita ada khodam dan kita menerima, artinya kita tidak mau khodam itu pergi. Ya, otomatis khodam ini akan mengambil alih diri kita. Dia akan membisikkan kamu puasa di hari-hari yang dilarang oleh agama. Dan orang tersebut akan melakukan puasa. Karena apa? Dia tidak mau kehilangan khodamnya. Kalau sudah seperti itu, artinya kita jadi budak terhadap khodam. Bukan sebaliknya. Nah, ini yang bahaya. Karena sudah pasti akan menimbulkan kemusyrikan atau syirik bagi orang-orang tersebut. Dan bersatunya jin dan manusia itu ke dalam sel-sel darah dalam tubuh dia, akhirnya dapat merugikan dirinya. Menurut saya, seorang manusia tidak atau jangan, ini saya pribadi ya, jangan berpikir atau jangan mau memiliki khodam. Jika di dalam diri ada khodam, biarkan saja. Ya, karena mungkin Allah yang mengirimkan atau karena amalan kita atau apapun, biarkan saja. Tujuannya apa? Agar kita tidak terlalu mendalami, agar kita tidak bergantung terhadap khodam tersebut. Ya, kalau katanya khodam itu bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan keselamatan, itu sudah bahaya, teman-teman. Itu sudah bahaya. Hilangkan pikiran seperti itu. Karena apa? Yang hanya bisa memberikan penjagaan, perlindungan, kalau saya sebagai muslim itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khodam ini tugasnya diciptakan hanya untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Nah, kemudian jika teman-teman memiliki khodam dalam dirinya dan sudah dibuktikan bahwa dalam diri ada khodam, maka langkah pertama teman-teman konsultasi atau sharing-sharing kepada orang yang mengerti perkara ini, mengerti dunia spiritual, khususnya jin dan lain-lain, agar bisa dikonsultasikan, bisa ketahuan seperti apa khodamnya. Terus yang kedua, lakukan pembersihan energi jika khodam dirasa mengganggu atau jin dalam tubuh dirasa mengganggu. Bisa dengan cara ruqyah atau ruatan sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, yang ketiga, rawat dengan bijak. Nah, kalau teman-teman sudah terlanjur nyemplung gitu ya, memiliki khodam dan sulit untuk dilepaskan, maka rawat pusakanya atau rawat semuanya itu dengan ibadah, perkuat ibadah. Jadi kalau misalnya ternyata negatif energi dari khodam itu akan pergi dengan sendirinya. Tapi kalau ternyata itu juga positif, maka akan sama-sama ibadah kepada Allah. Dan khodam, kalau menurut saya, ini bagian dari warisan spiritual yang unik ya, karena tidak semua orang, tidak semua negara itu akan memahami adanya entiti energi itu. Ya, tapi cara kita menghadapinya tergantung pada keyakinan dan pemahaman masing-masing. Apakah kamu memiliki pengalaman serupa tentang ini, maka jangan ragu untuk bertanya, konsultasi dengan siapapun yang ada di sekitar kamu, kepada ustadz, ulama, orang-orang yang mengerti tentang hal ini. Karena apa? Jangan sampai khodam ini mengambil alih diri kamu melalui mimpi, melalui cara-caranya membuat kamu nyaman. Jika kamu nyaman dan kamu terlena dan terlarut terhadap khodam, maka hati-hati, bahaya akan mengintaimu kapan saja. Karena apa? Pertolongan Tuhan sudah ditutup. Saya Kang Jeffman, terima kasih sudah menyaksikan Stand Up Mystery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jangan lupa untuk join member eksklusif Kang Jeffman di Instagram saya. Jadi caranya cukup klik subscribe, kemudian berlangganan setiap bulan. Wah, benefitnya banyak banget loh. Jadi tidak hanya mantengin story-story saya, enggak. Jadi ketika teman-teman sudah berlangganan menjadi member eksklusif Kang Jeffman, pertama benefitnya teman-teman dapat
jadwal sharing konsultasi spiritual di grup itu, di grup member, itu setiap hari Senin dan hari Jumat, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Benefit kedua, teman-teman dapat jadwal untuk ikut terapi online, ruatan online, untuk pengasihan, untuk booster aura, booster energi dan segala macam. Ruatan rumah, pembersihan rumah, ruqyah rumah, itu sebulan itu 2 kali, di awal sama di akhir. Dan yang ketiga benefitnya nih, ya teman-teman dapat materi pelatihan untuk meningkatkan kebatinan. Keren nggak? Dan ada lagi loh, yang keempat benefitnya ini paling keren. Teman-teman kalau suka membeli produk Kang Jeff Men, ada spray, ada minyak, ada gelang albaga, ada parfum dan segala macam, itu dapat diskon 30% dan ordernya khusus lagi. Jadi tidak melalui marketplace yang sudah ada saat ini. Ya, nah, ayo join menjadi member eksklusif Kang Jeff Men di Instagram. Cukup subscribe dan berlangganan. Terus nikmati tuh benefit-benefitnya.